Terima kasih kepada kedua narasumber. Tadi yang disampaikan dua hadis pertama tentang 443 lalu dikompromikan dengan hadis masna-masna. Itu dua hadis tidak menyebut iftitah, artinya 11-11. Mengapa itu tidak diambil sebagai istinbat hukum pelaksanaan tarawih sehingga seperempat saja cukup, tidak pakai iftitah? Sebab saya mengambil contoh hadis-hadis tentang isbal. Itu ada 18 hadis yang di sana ada kata fakhor, ada kata sombong, sehingga dilarang. Satu hadis yang menyebutkan tidak ada kata sombong, dan itu diambil istinbat hukum oleh teman-teman salafi, sehingga isbal itu dikatakan haram. Padahal satu hadis saja yang menerangkan itu. Maka merujuk pada contoh itu, saya berkecenderungan mengambil istinbat hukum sholat tarawih yang Ramadan yang disebut tadi arba'an kemudian salasan itu dikompromikan dengan masna-masna itu cukup 13, tidak lebih, cukup 11, tidak lebih dari itu. Kemudian saya mengacu kepada yang disampaikan Ketua FKMM, kita sebagai takmir juga ngomong jamaah. Ternyata beberapa masjid yang saya ikut ngimami di sana itu rata-rata tidak pakai iftitah. Ketika saya tanya kenapa, wong kene Pak nek akeh salat akeh sing gak melu. Jadi bahasanya begitu. Jadi ngomong jamaah caranya begitu. Dan istilah iftitah itu juga tidak hanya istilah dalam fikih, tapi juga istilah dalam hadis. Hadis tadi mengatakan falyaftatih, itu adalah pengambil kata dari iftitah itu ya, kata falyaftatih itu dari fi'il madhi iftataha yaftadihu iftitahan. Jadi kalimat iftitah itu juga pengambilan dari bunyi kalimat hadis yang nyata itu. Maka kemarin ketika saya musyawarah di PJM Ranting Wonosari, Semampir, itu memutuskan sholat tarawih kita nanti 11 rakaat tanpa ada iftitah, karena mengingat banyak masjid di sekitar itu yang banyak diikuti 11-nya itu. Jadi tidak ada iftitah. Terima kasih, itu yang saya sampaikan dan mohon pencerahannya. Terima kasih. Langsung aja. Nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugati dari PCM Benowo. Yang pertama, tahun lalu sebelum bulan puasa tahun lalu juga pernah diadakan seperti ini di sekolah Puncak, di sekolah Muhammadiyah Puncak. Nah, setelah itu kayaknya ya saya nggak tahu, belum ada evaluasi di masjid-masjid Muhammadiyah di Surabaya. Apakah ya dulu karena juga diterangkan seperti ini, jadi pelaksanaan sholat tarawih itu 2, 3. Berapa tadi? 13. Ya 13. 13 rakaat. Seperti itu. Nah, di masjid kami karena itu baru ya, karena baru diumumkan waktu itu, kemudian kami belum melaksanakan itu. Nah, mungkin
ini bisa, cuma harus didukung dari PDN kan. Nah, misalnya PDN itu apa itu namanya ke masjid misalnya gitu, atau memberi keterangan pada takmir yang lain. Nah, ini kan takmir yang diundang ini kan satu orang dua orang. Kemudian yang kedua, mulai tahun 1988 sudah diumumkan seperti ini ya. Kemudian sampai sekarang sudah 36 tahun. Loh, selama 36 tahun apakah di masjid-masjid Muhammadiyah juga dilakukan 13 rakaat ini? Itu kayaknya belum ya? Ada yang tidak? Ya, tidak. Berarti tempat saya belum. Itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Sukolilo. Kalau kita melihat dan apa yang disampaikan, insya Allah kita semuanya sudah mendengar, dan bahkan ketika saya masih berada di pondok pesantren 443 itu sudah kita insya Allah sudah paham dan tahu. Cuman masalahnya adalah insya Allah hampir sama dengan penanya pertama. Kita sebagai masyarakat yang paling bawah di dalam masjid kita, khususnya itu jamaah kita, mohon maaf, seperti yang beliau sampaikan Yai tadi, bahwa di di wilayah kecamatan Semampir tadi disampaikan terkait dengan kaifiat yang 44 tadi sebelum selesai dibantah dan seterusnya. Karena wilayah kita khususnya jamaah kita yang sholat di masjid kita rata-rata dan insya Allah separuh dari jamaah kita bukan Muhammadiyah. Itu yang menjadi kendala kita. Kenapa kita sulit merubah yang dulunya mulai dari awal sudah 2, 3 untuk merubah ke 4, 3 itu yang memang kita susah. Karena jamaah kita yang notabene tidak semuanya Muhammadiyah. Yang kedua, orang Muhammadiyah sendiri pun yang notabene mereka sudah tahu, dikatakan oleh Bapak tadi, mulai tahun sekian itu sudah ini yang jadi patokan, artinya 2, 3 itu yang menjadi yang melekat pada pemikiran mereka, sehingga untuk merubah itu juga kita sulit. Yang seharusnya, mohon maaf, majelis tabligh maupun tarjih yang ada di PDN jauh-jauh hari sebelum kita ada kajian seperti ini, paling tidak langsung turun ke masing-masing masjid yang dianggap itu adalah miliknya Muhammadiyah, untuk memberikan pemahaman dalam konteks ketika ada kajian yang di situ banyak jumlah peserta kajian, maka disitulah kita bisa menyampaikan seperti hal-hal ini sehingga mereka paham. Kalau kita insya Allah dari kecil, dari SMP di Muhammadiyah, bahkan di Karangasem, ketika saya masih di Pondok Karangasem, itu sudah berjalan dan itu kita nggak asing lagi. Cuma itu ketika saya mau terapkan di masyarakat, itu susahnya ampun. Ya, ini yang jadi kendala kami. Oleh karena itu barangkali inisiatif yang terbaik dari majelis tarjih atau yang berkepentingan dalam hal ini adalah majelis tabligh juga di PDM turun langsung ke lapangan ketika ada kajian-kajian yang terkait dengan masalah-masalah kaifiat yang ada. Mungkin itu yang paling kami pertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo langsung direspon para Kiai. Oke. Alhamdulillah ada yang merespon apa yang kami sampaikan. Tapi sekalian masalah sholat kita, sekali lagi bahwa hadis itu kalau umum maka dia akan berlaku umum sebelum ada hadis yang taksis. Tidak koma hadis minal lain itu hadis umum. Jadi apabila kita di sholat malam, hal yang pasti, maka bukan sholat biar patai, tori patai. Terawih yang Ramadan itu sholat malam. Tahajud itu juga wa minal lain tahajud. Sama. Nah, di dalam Muhammadiyah mengenai hadis ini, hadis umum tetap berlaku umum, baik pada saat yang Ramadan ataupun dalam sholat tahajud di luar Ramadan. Hadis itu berlaku. Sehingga kalau kemudian dijumlahkan dengan yang apa namanya yang sebelumnya menjadi 13. Tapi sekalian, hal ini jangan kemudian kita mengenyampingkan hadis itu. Kalau toh nanti kita paham hadis Aisyah itu 443 tanpa ikhtilaf, terus hadis ini dimaknakan, wah, sementara hadis ini umum bisa berlaku. Ini paham maksud saya? Seperti yang jenengan jelaskan tadi di tafsir tadi yang disebut tafsir apa tadi itu? Ibnu Katsir. Di sana Ibnu Katsir sudah memberikan penjelasan pada sholat malam itu yang bangun malam itu. Sedangkan ketika ada hadis khusus, kenapa tidak pakai yang khusus? Ketika ada Ramadan sudah disebut Ramadan, kok masih mengambil dalil yang umum? Nah, Kaidah usul fikihnya kayaknya begini, kaidah usul fikihnya. Jika ada hadis khusus, maka jika ada dalil khusus, maka dalil khusus itu digunakan untuk kekhususannya itu. Benar. Kaidahnya kayaknya begitu. Kaidahnya usul fikihnya begitu. Beliau sekalian, kembali pada masalah ini. Jadi memang dalil yang 443 itu langsung menyebut kata Ramadan. Yang lain ada, ya. Yang lain ada. Jadi 443 itu merupakan dalil dengan kekuatan kalimat penyebutan Ramadan. Seakan-akan bahwa 11 itu sudah merupakan harga mati. Seakan-akan tidak ada. Jadi kalau kita menggunakan metode kias, sekali lagi di metode kias. Zuhur itu 4 rakaat. Tapi tahukah kita ada rawatib zuhur, ya kan? Baik yang sebelum zuhur ataupun setelah zuhurnya sendiri 4. Tapi qobliyah ba'diyah itu ada yang terkait nama juga dengan zuhur. Sama dengan ini, bahwa dalam Ramadan itu tidak lebih dari 11. Tapi ada dalil umum ini, ya. Jadi seakan-akan yang dua ini merupakan apa? Merupakan seperti rawatibnya, rangkaian rawatib. Rawatib dari kata rotiba. Rotiba itu mengiringi. Jadi dari dasar itulah maka keumuman berlaku pula yang 443 jika orang itu kemudian melaksanakannya. Jadi itu alasannya, itu alasannya. Nah, ini ada pemahaman ya, pemahaman kita. Berikutnya yang berikutnya
Yang ditanyakan siapa? Pertanyaan saya. Nggih. Ya. Saya ini tadi loh. Yang ini kan yang seperti ini kan pernah dicam tahun lalu. Iya. Terus evaluasinya gimana yang kedua? Yang ini ketentuan ini dimulai tahun 1988 sampai sekarang sudah 36 tahun. Iya. Ya kalau itu Iya Pak. Begini Pak ya. 88 sampai dengan 2022 berarti kurun waktu sekian tahun. Masjid Muhammadiyah itu konsisten dengan 2, 3. Ya. Memang dengan sosialisasi 221 buat sekali masalah. Di angkanya masalah gini. Iki deh, cara Surabaya. Pak, saya kok diganti 221. Berarti yang tahun kemarin 2003 itu salah. Ya kan? Berarti salah. Sehingga diganti yang salah. Enggak salah. Ada dalil seperti ini. Berarti enggak salah, kok diganti Pak? Itu yang terjadi. Ya Allah. Ya. Jadi Jelas-jelas tak salah. pikiran orang Arab seperti itu. Jadi makanya malam ini Pak, saya potretkan yang diamalkan oleh setiap banyak ya. Harapannya nanti semua takmir memahami, oh orang yang model seperti ini, orang yang seperti itu, orang yang seperti itu. Nanti dengan mempunyai kewenangan, wis orang masjidku gawe kiai, gawe yang ketentuan tahun berapa ya monggo istiqomah. Artinya apa? Artinya dalam seluruh malam Ramadan itu dengan pakai yang 2 istiqomah seperti itu. Jadi jangan kemudian karena banyak pilihan malam pertama yang A, besok malam kedua pakai yang B. Kok jamaah bingung? Ini kok mulai dengan kawan gitu. Jadi pilih. Inilah yang dalam mandat haji jenengan sebetulnya diajak untuk menghidupkan tahyir. Tahyir itu memilih. Sampai pilih yang mana? Nah, itu lo pakailah dengan istiqomah. Nah itu Pak. Oke. Supaya nanti kalau gejolak masyarakat pakai aja. Kira-kira masyarakat tidak gejolak. Dan itu ada putusan tahyir. Bukan pakai. ketentuan ini tidak boleh diganggu-gugat katanya. Yang tadi jadi kalau sudah dipakai, sudah disahkan, itu artinya pemerintah. Nah, tadi yang dipaparkan oleh Pak Dr. tadi, kan diberitahu kita bahwa yang 3 itu adalah hal yang sudah ditanfi. Jadi kan terus itu, pun bener, ya, jangan itu, nggak apa-apa. Sedangkan mungkin yang lain Pak, tahu pikir Pak, wis 221. Ya supaya tidak gejolak, monggo silakan terus tidak apa-apa. Walaupun di Tarjih Surabaya itu hal semacam itu belum ditakfir kan begitu. Baru hasil kajian. Kita berikan buat tahun Menurut saya berarti dalam hal ini pertemuan malam ini kita belum bisa memutuskan
sesuatu yang harus jadikan patokan bahwa Muhammadiyah harus pakai 443 atau 22 dan seterusnya. Oh ya. Tidak ada patokan begitu. Menurut bahasan jenengan loh ini. Iya, betul. Ya. Begini. Lalu sekalian, berangkat dari awal. Dalil yang kita temukan itu beragam. Tapi kita kemudian maunya seragam. Itu yang jadi masalah. Nah, ya tujuan kita di sini kan ingin menyeragamkan kan Ya. begitu, dengan bahasa dan tujuan yang sama, begitu kan? Ya. Nah, kalau melihat penjenengan bahasa tadi boleh pakai yang 2222 berarti kan sama saja kita nggak menghasilkan sesuatu kan begitu. Harapan saya semua tahu di sini mempunyai pemikiran untuk mentakhir, memilih tadi. Kalau memilih maka dengan istiqomah dengan itu. Disampaikan di jamaahnya. Betul, ya. Ya, Sir. Kurang banter ya, kelungu. Dari Majelis Tabligh Pimpinan Cabang dan Kembangan, untuk acara kita pada malam hari ini, seperti tahun lalu kita kan sempat ribut karena pemateri menyampaikan bahwa 2223 itu tidak ada dalilnya. Gara-gara itu sehingga kita ribut. Padahal kita sudah terbiasa melakukan, kalau di Kembangan itu sudah terbiasa di iftitah. Semua masjid sepakat di iftitah. Jadi tidak ada perubahan. Nah, karena di PP sudah memutuskan, malam hari ini kita sepakat di masjid mana, masjid apapun, ya 3 cara ini kita pakai. Kita tidak usah ribut kemana-mana, karena ini sudah cara diputuskan oleh PP, Majelis Takjid kan gitu. Nah, untuk itu kita kembali ke masjid kita masing-masing yang sudah melakukan seperti kalau 3 disepakati lagi 3. Nanti sehingga tidak ada timbul kok rubah-rubah. Nah, seperti gitu. Ya kita kembali ke jamaah kita sudah terbiasa iftitah, ya teruskan iftitahnya. Kalau baru 443. Nah, sempat masalah saya itu 443 karena loh, Ustaz kok dirubah lagi? Enggak, kemarin karena ada ribut sehingga kita rubah jadi 4. Karena sempat bertanya Tambah umat mana ini? Padahal kita insya Allah di Kembang itu karena sudah dikeluarkan keputusan itu kita taat untuk melaksanakan ada iftitah 2 kali. Karena kemarin ribut, akhirnya iftitahnya dihilangkan menjadi 443. Karena dasarnya sudah jelas nih, ketiga-tiganya itu sudah ada keputusan dari Majelis Takjid BP, tinggal kita musyawarahkan dengan jamaah kita jadi kita masing-masing. Yang ada kitanya, monggo kitanya. Kalau tidak ada kita, monggo 443 apa 2222 1. Dan itu saja yang pada malam hari ini. Jadi tidak ada ribut lagi. Oh, 1-3 tidak sah, itu tidak ada lagi pada malam ini. Sudah dibahas semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nambah yang dapat sebentar kita sepakati dulu, biar tidak kesana. Kita akan selesai ini. Emang seru deh Bapak. Ini kita sepakati untuk 3 penanya lagi, deh. Tadi season pertama sudah, season kedua. Kalau kita sudah sepakat, berarti setelah 3 pertanyaan berarti kita cukupi seperti itu. Sepakat ya Bapak semuanya. Untuk pertanyaan pertama melengkapi dari Yayasan beliau, yang kedua tadi Bapak, yang ketiga terakhir, deh. Dan apa? teman-teman, jadi saya nambahin saja tentang jawaban untuk iftitah. Jadi dalil-dalil itu diambil dengan jalan Thariqatul Jam'i atau al-Jam'u wa Taufiq, sehingga tidak
dengan jalan tarjih, sehingga dalil-dalil itu dikumpulkan al-jamu kemudian taufik, di jalan dicari kompromi, sehingga muncullah iftitah itu termasuk rangkaian daripada sholat lahir. Karena itu jelas tidak apa waktu melalui banyak tadi itu, sehingga dalil itu tidak dibuang sama dengan Ustaz Pak Yai tadi, dikemanakan kalau pakai 11 hadis itu, sehingga hasil tarjih tanfid 88 itu dipakai dengan jalan thariqatul jami atau al-jamu wa taufiq. Hadis itu semua dipakai, tidak ada yang dibuang, sehingga dilakukan jadi 13 rakaat termasuk iftitah itu. Nanti kita kembali saja materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari BGN Pakar. Ini mewakili dari pada semua masjid Aum Muhammadiyah Kecamatan Pakar. Dalam hal ini yang saya tanyakan, hasil sosialisasi kemarin tahun kemarin itu ada kesepakatan karena kita merujuk pada kesamaan daripada program pusat pajak ke program daerah. Nah, kemarin kami menerima ilmu atau sosialisasi dari Majelis Tabligh daerah yang sudah disepakati bahwasanya kalau kemarin itu merujuk pada bilangan rakaat 2 kali 6 tambah 1 itu hasil sosialisasi, ya, atau 4-4-3 ini ada keputusan daripada daerah yang sudah disosialisasikan. Kita sebagai Majelis Tabligh yang mensosialisasikan semua hampir masjid mengikuti. Sekarang ada perubahan, bahkan kemarin ada informasi kalau 2-2-2-3 itu tidak ada dalil yang wajib. Itu atas dasar kesepakatan kompromi dari hasil daripada dalil yang kompromi walaupun jam itu tadi. Jadi tidak wajib. Untuk itu yang lebih tingkatan hadis itu karena kita melakukan 2 kali 6 tambah 1 itu yang kita pakai tahun kemarin oleh Majelis Tabligh daerah, dan kita sosialisasikan untuk kepada jemaah sekalian. Nah, dalam hal sekarang ini kami mohon tujuan kita ini menseragamkan atau kesepakatan atau kita serahkan kepada takbir masing-masing. Bingung kita nanti jadinya apa yang kita pernah kita dapati keilmuan ini akhirnya biar inilah Muhammadiyah kok ini saja. Itulah yang kami jadikan satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin malam Ustadz Imam sudah ngisi kajian di tempat kami, tapi saya belum puas. Saya mengkritisi ini, mengkritisi hadis dari Aisyah tadi mengenai 11 rakaat tadi, baik di luar atau di dalam Ramadan. Kemudian saya kritisi redaksi di hadis ini. Hendaklah memulai sholat dengan 2 rakaat ringan. Itu saya khawatir gini, itu yang dimaksud itu adalah sholat yang mulai itu, bukan sholat sendiri. Itu saya kritis saja, masukkan saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih, sangat luar biasa. Ini namanya silaturahmi, jadi berdiskusi untuk mencari solusi bersama-sama.
kita ini dan sudah menjadi sebuah fatwa. Kalau kita melihat di Suara Muhammadiyah itu, dan ini sudah termaktub di tahun 1997 berkaitan dengan sholat iftitah. Nah, di situ jawabannya adalah menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, fasolla rakaataini khafifataini. Nah, majelis taklim memberikan penegasan bahwasanya sebelum melaksanakan sholat qiyamul Ramadan, maka terlebih dahulu dilakukan sholat iftitah. Dan ini sudah menjadi keputusan. Nah, harus berkaitan dengan hasil rapat bersama kita dengan pimpinan daerah Muhammadiyah Surabaya, dan sebenarnya tadi malam itu sudah, kemarin sore sampai malam itu mengkonklusikan yang mana yang putusan ini kita ambil. Di kami berdasarkan dengan HPT mulai tahun 1988 ditakdir itu bersikupu. Akan tetapi ada beberapa lanjutan sehingga perlu saya sampaikan apa yang menjadi keputusan daripada rapat tajim dan juga dengan pimpinan daerah Muhammadiyah. Dan ini mohon untuk disikapi secara dewasa. Artinya apa? Apa yang menjadi keputusan ini adalah bagian dari prinsip at-tanawwu. Yang pertama yang disepakati adalah kaifiyah qiyamul Ramadan itu bisa menggunakan cara iftitah 2, dilanjutkan tarawih 4 dan dilanjutkan witir 3. Yang kedua, bisa melaksanakan dengan cara iftitah 2, dilanjutkan tarawih 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, dan dilanjutkan 3 witir. Dan yang ketiga, nah ini iftitah 2, dilanjutkan tarawih 2 salam, terus tarawih 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, terus dilanjutkan witir. Ini menjadi keputusan tadi malam dengan pimpinan daerah Muhammadiyah. Ya. Akan tetapi pintu ijtihad masih terbuka lebar. Artinya apa? Naskah akademik sudah kita susun, dan kami insya Allah sebelum Ramadan 2025 buku ini ataupun keputusan musyawarah Lajnah Surabaya mudah-mudahan segera ditakhir dan memberikan keputusan yang maslahah, bermanfaat. Untuk malam ini, bagi masjid-masjid yang melaksanakan qiyamul Ramadan disesuaikan dengan kebiasaan melaksanakan di Ramadan sebelumnya, agar tidak terjadi kebingungan pada jemaah sebelum adanya tanfid baru. Bisa dipahami ya? Dan ini menjadi keputusan bersama. Mohon untuk disikapi dengan bijak. Saya kira cukup ya, sampai jam 9:30. Baik, kata terakhir dari BDN, setelah mendengarkan dan mengawasi, menyimpulkan ya, bahwa untuk tahun ini belum
takmir, ada pilihan. Pilihannya 3 tadi sudah disebut ya. Siapa? Nah, yang kedua secara teknis, kalau pilih A misalnya, itu yang menentukan takmir, jangan mubalik. Paham ya? Kalau jenengan nyerah mubalik itu ono sing seneng papat-papat, ono sing seneng loro-loro, ono sing seneng loro-loro siji. Oh, makmume bingung ya opo iki Muhammadiyah. Jadi takmir penentu, ini teknis. Dan jangan takut sama mubalik, gak gelem ya wis gak usah ngisi. Semua wae ya. Kemudian yang terakhir, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya senang sekali kalau tahun 2025 sudah jelas ada tuntunannya, ada keputusannya, mana nanti yang akan ditentukan adalah diserahkan pada majelis majelis takjil dan tasdid, gitu ya. Apa dipahami? Matur suwun wis terserah, pokoknya tahun ini wis takhir lah. Karena saya kira itu biar nggak rame-rame ya. Terima kasih dan pembawa acara. Ada pantun ini pada jemaah. Kewon kromo belinya. Mari bermuhammadiyah dengan senang. Terima kasih. Semoga selamat sehat sampai tujuan dan mudah-mudahan merupakan ikhtiar dan terbaik bagi apa yang kita usahakan. Dan titipan kami adalah monggo disosialisasikan pada jemaahnya supaya mereka tenang dan tidak ada kebingungan. Terima kasih. Kita lengkapi, kita sempurnakan dengan baik.